Yup, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Senin di tanggal 22 Juni 2020. Kabar kalian semua? Mungkin semoga kalian baik-baik saja. Gimana kabar kalian selama ya 3 bulan setelah PSBB dan 2 minggu? Ya, hampir 2 minggu, hampir 3 minggu kayaknya. 3 minggu setelah PSBB berakhir dan beralih ke PSBB transisi dan mau menuju new normal. Dan kalau yang kalian yang keluar tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, jangan lupa bawa masker, jangan lupa bawa hand sanitizer. Pada video kali ini gue kayaknya mau ngebahas tentang ya pengalaman dan penilaian gue selama setahun pemakaian di Yamaha NMAX 2019. Ya, 2019, tipe non ABS, warnanya merah. Nih warna merah bukan warna aslinya. Jadi warna aslinya itu kan merah doff. Nah, kebetulan karena emang sering banget nih di bagian bawah paha ini tuh kalau digesek-gesek kayak makin lama makin jadi kayak glossy gitu. Nah, jadi kan gue rada males ya, dilihat juga nggak enak pemandangannya gitu loh. Maksud gue juga gak tahu mesti ngapain, jadi karena juga gue diracun-racunin temen gue, ya udahlah, jadi mau nggak mau gue untuk sementara sambil nunggu uang balik lagi gua make yang glossy dulu gitu. Kan gua selama pakai di Yamaha NMAX 2019 ini cukup memuaskan banget sih, emang cukup memuaskan banget pakainya. Nah, bisa bilang gitu karena dari segi penampilan dulu deh, dari eksterior, istilahnya eksterior kalau di mobil. Nah, eksterior dari Yamaha NMAX ini gak bisa memungkirin emang dia cakep sih dia. Sebelum yang generasi keduanya, di generasi pertama ini emang cakep. Jadi lu kalau beli yang old di 2020 ya nggak salah-salah banget sih, karena emang masih cakep sih dia. Bisa dibilang produk yang hampir semua orang tuh punya. Gue belum tahu sih di daerah kayak Medan, di Aceh, pokoknya di daerah Sumatera, terus di daerah kayak intinya di luar Pulau Jawa aja. Karena kan gua belum pernah ke di luar Pulau Jawa sih, emang gua paling jauh ke Malang. Jadi di Malang juga ada yang pakai NMAX. Jadi makanya di sini gua lebih tekenin lagi, gua di luar Pulau Jawa. Jadi kan luar Pulau Jawa kan semuanya selain Pulau Jawa gitu. Ya, untuk bagian eksterior ya emang cakep, bisa dibilang emang benar-benar cakep sih dia. Di generasi awal itu Yamaha NMAX dikenal dengan soka yang keras. Sebenarnya sih buat gua pribadi kerasnya itu masih bisa toleran karena ya faktor body sih, karena body gua ya lebih dari kecil sih emang. Jadi buat gua sendirian awal gua pakai ya sebulan, hampir 5 bulan 6 bulan gua nggak pernah ada komplain sih buat masalah sok. Cuman karena gua sering koridor kayak nginjek bolongan, terus bolongan itu lupa ngerem, ya jadilah sekarang sok motor gua udah mulai keras gitu. Lagi juga bolongannya gua nggak tahu sih, tiba-tiba emang lagi enak-enak ngebut, ngebutnya juga ya ngebut cuma segini doang tuh.
lagi enak-enak kenceng, tiba-tiba ada bolongan, dia dihantem, dia ditabrak, dia diterobos. Aduh, makanya mulai ya di 2 bulan, sebulan terakhir inilah gue ngerasa nih motor udah bener-bener makin sakit. Pantat gue makin sakit, pak. Asli nggak bohong. Next project mungkin bakalan modifikasi ini si Baymax. Sorry, gue rada pilek. Biasa pagi, kalau pagi gue emang suka begini. Belum adaptasi sama lingkungan sih. Ntar kalau udah agak siangan ya udah adaptasi, udah kena panas. Ya udah gue jadinya nggak kenapa-napa. Pas banget cuy, itu bentar lagi merah. Tuh, terus untuk selain itu yang nggak gue demen. Oh ya, kedua itu masalah katanya ini NMAX itu dulu pernah dibilang katanya buat bawahannya nggak enak, terus suka tambah kelamaan geter-geter. Ya hampir sama kayak ke tetangga itulah. Di sini gue bilang ke tetangga itulah, itulah gitu. Katanya sih, kalau gue pribadi ya geternya itu masih kayaknya nggak geter deh kalau gue rasa mah. Mungkin karena lemot sih, kalau gue bilang lemot. Jadi kita udah ngegas tapi dia masih kayak delay gitu. Jadi misalnya lu udah tet baru gitu, setelah gitu mungkin faktornya karena itu pertama. Tapi motor gue juga udah alhamdulillahnya udah gantian semua. Pokoknya part-part yang bisa dibilang mengganggu dari transmisinya itu sendiri udah gua buang, udah gua ganti ataupun udah gua custom ulang. Gue pernah nyobain sekali yang bisa dibilang kampas anti gredek-gredek. Ya, gue pakai sebulan, 2 bulan, 2 bulan setengah lah. Habis itu kampas. Gua nggak ngerti itu kampas bisa habis kenapa. Habis cuy, itu tiba-tiba ngebut juga nggak enak. Ini bener-bener gak enak dah pokoknya buat ditarikan, buat tarik gua ganti lagi, ganti yang ori deh, ini ori, gue beli ori di salah satu bengkel di Depok. Gue beli berapa, hampir 300 deh kalau nggak salah, 300 sampai 2,5 gitu. Lumayan sih buat satu kampas ganda itu sendiri. Lumayan cuy, itu gue kaget. Padahal gue beli kampas yang bisa dibilang anti gredek itu 2,5 lah nggak salah, 2,5 sampai 200 sampai 180 gitu. Ya sekitar segitu dah. Tapi pas gue ganti di orinya, anjing mahal banget, 3,5 dong. Terus apalagi ya, paling kalau emang lu punya NMAX ataupun motor yang lainnya, gue punya bengkel rekomendasi di daerah Depok. Terus kapan-kapan gue buat video deh ke main pas ke bengkel lu ini. Ya lu di sana tinggal bilang lu mau ilangin apalah, misalnya lu mau kayak khusus pabrikan sebelah tuh, mau ngilangin gerdeknya di awal, ataupun lo mau kayak mau custom di bagian jalur, lo mau kerok gitu jalur CVT-nya, lo bisa kok di situ. Dan untuk masalah harga sedang lah, ada harga ada kualitas. Di sana bener-bener ajib sih masalah ini kan, apa tuh namanya, masalah buat custom.
Ajib sana. Jadi lo kalau yang emang di sekitaran Depok, Tangsel, ataupun kalau emang lo dari Jakarta mau ke tempat yang rekomendasi, di situ bisa. Karena setahu gua dulu pernah ada orang Jakut, iya Jakut ke Depok bos, itu jauh banget. Jauhnya kan main itu jauh banget pak. Benar-benar rekomendasi dari gua sih kalau emang lo mau modifikasi bagian CVT di situ bisa kok. Terus bagian eksterior ya apalagi ya? Udah sih kayaknya itu aja pas bagian interiornya. Yang gua sayangkan tuh dia nggak ada LED sih. LED cuman ya ada cuman di bagian lampu utama tapi terus kalau masalah lampu rem gue kurang tahu dia emang beneran LED apa enggak karena hampir beberapa sih gue pernah lihat ada yang custom. Emang kalian ada yang tahu bisa komen di bawah itu ganti bohlam apa ganti perangkat lainnya karena emang gua kan belum bener-bener hatam nih pegang mainan ginian jadi gua baru pertama kali dan baru setahun lah gua sama si BMX ini tuh. Oh enggak, jangan ngehujat. Balik lagi ke topik. Apa aduh setengah tahun neng pas gue udah genap 6 bulan deh kalau nggak salah. Pas di umur 6 bulan itu udah nyampe kilometernya gue kaget tuh sempat kaget 15.000 deh kalau nggak salah. Di 15.000 cuk gue kaget dong. Buset, 15.000 baru 6 bulan. Orang baru gue berapa bulan pakai berapa ya pas di masih di CMB deh kalau nggak salah baru 3 bulan udah goceng cuy. Jadi makanya pas kartu servis garansinya kartu servis gratisnya itu nyentuh di 12.000 pas di 5 bulan setelah pemakaian ya gue nggak nyampe 5 bulan baru 2 bulan 3 bulan pokoknya udah nyampe mentok di akhir bonusan itu loh. Kaget gua bisa cepet begini gua. Oh salah pak, itu jadi ember tah. Dia ember. Terus gua sempat waduh baru belum ada setahun ini motor gue sempat mikir gitu anjir jauh juga gue berarti mainnya. Tapi kalau buat gue pribadi sih ya namanya juga motor dipakai ya wajar sih kalau gue bilang. Nggak nyantai ini sih ember anjay. Wah gila. Mau mati nyusahin orang anjir. Terus buat masalah interior yang gua suka bagian apa yang gue suka ya? Yang gue suka sih bagian part modifikasinya sih emang. Part modifikasinya itu NMAX tuh banyak pak asli. Lo mau nyari apaan dari part modifikasi ini? Lo mau nyari apa? Misalnya lo kalau nyari spion ada, holder HP kayak gitu ada.
banyak. Terus part-part karbon kayak begini nih, yang WTP ada, Kevlar ada. Ataupun yang udah jadi merek-merek yang ada merek Nemo ada. Buset, banyak banget pak, asli dah. Dari ujung depan sampai ujung belakang tuh NMAX di tiap bengkel pasti ada. Kalau dia nggak punya, berarti berisik banget. Set, berani dilawan TNI. Yang lebih gue sukanya lagi tuh di bagian ini sih, di list U. Gue nggak ngerti kenapa gue doyan, demen banget gitu ngelihat yang list U, antara warnanya glossy hitam, warna inian lah Kevlar. Aduh, asli kalau lu udah pakai Kevlar nih cakep banget pak, asli. Kayak misalnya lu cuman ganti ini list U lo ganti Kevlar, ataupun Dago yang lo ganti Kevlar itu, waduh, auto ganteng pak. Gue nggak ngerti lagi. Terus part yang lain, ketika gue ngeliat Kevlar terus pakainya Rope One, udah gitu bannya pakai R1. Aduh, itu namanya, aduh pak, itu ganteng banget pak, asli. Asli nggak pakai bohong, ganteng banget kalau udah begitu mah. Dia bener-bener ganteng pol, gantengnya pol. Modifikasi yang bener-bener simple sih itu, gua kalau gue bilang mah. Ya mungkin itu aja lah curhat-curhat ceria dari gue buat menemani kalian, buat menemani pagi gue juga. Gue bisa sambil ngomong-ngomong di jalan, bisa ngilangin rasa bete gue. Di 2 jam gue perjalanan cuy, ya sejam deh malah, sejam, ya sejam kurang deh kalau nggak salah tadi. Iya, gue berangkat jam setengah 7-an, sejam kurang kayaknya. Sejam lebih deng, udah jam 8. Bener kurang. Setengah 7, setengah 8. Oh udah lebih, udah lebih 1,5 jam. Mungkin vlog hari ini sampai di sini dulu. Buat kalian yang harus bener-bener keluar, tetap jaga kesehatannya, tetap jangan lupa sarapan, yang penting minum obat. Kalau emang lagi sakit, terus minum banyak-banyak, minum vitamin, yang ya pokoknya 4 sehat 5 sempurna itu penting sih. Emang lo nggak suka buah, setidaknya lo minum susu. Cukup sampai sini dulu vlognya. Buat satu copot sih. Visornya copot. Aduh, GG juga lau.